Pak Dede, gimana ini Pak Dede? Rumah, warung, tempat usaha udah digusur, tapi masih banjir-banjir juga Pak Dede. Aduh. Pak Dedi, Pak Gubernur, kali udah dilebarin, rumah yang di kali udah digusur, tapi di Bekasi tetap aja kena banjir. Mana ini Bapak KDM? Bapak KDM. Ya. Mana ini Bapak KDM? Nah ini tanda Ya, ini. ini warga RT 0106. Tadi muka tenda. Iya. Panik. Lu lihat, segini banjirnya ini tahun 2020 tuh. Dan sekarang cuma sedengkul coy. 2021 nih sepinggang. Sekarang ya Allah sedengkul aja nggak nyampe gitu kan. Ini blok-blok yang sebelah sana katanya dalam banget. Itu dalam kelihatan tuh orang-orang. Gue sepakat sih berarti ya sama Pak Dedi yang memang untuk wilayah Jabar ya udahlah stop dulu aja lah. Kali gabus Tuh. yang dibilang orang kemarin banjir, padahal banjirnya cuma sebentar, cuma 4 jam aja. Nih sekarang kondisinya nih, mana nggak ada banjir, air turut. Yo, Mang City People. Welcome back again bersama Nyonyo dan Mamang, bos Abu penglaris online lagi bobok di belakang, sepakun di samping, dua topi mangkok. Inhere always inhere. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengklung. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, Yes. Santi People. Tepat sesuai dugaan netizen ya. Kemarin ada banjiri ya, ada kepungan dari air yang mengepung beberapa titik di Jabar, tepatnya di Bekasi sama di Karawang gitu ya. Dugaan netizen sudah melihat bahwa wah, sepertinya akan dimanfaatkan untuk warga-warga yang mungkin memang gak suka sama KDM untuk menyerang dan menyinyiri nih. Sampai-sampai dikasih paham sama pecinta KDM, dikasih paham bahwa kondisi setahun di Jabar teh jauh-jauh lebih better nggak tuh dari yang sebelumnya nih meluncur. Cus. Nih Nyo, ada dari Edi cucu jangkong balang katanya mah. Gitu lihat ceki-ceki. play. Tek dia. Mana? Pak Dede, gimana ini Pak Dede? Rumah, warung, tempat usaha udah digusur, tapi masih banjir-banjir juga Pak Dede. Aduh, tolong Pak Dede, tolong. Pak Dede, tolong. Aduh, gimana ini Pak Dede? Rezeki udah hilang 50%, masih banjir-banjir juga Pak Dede. Enggak. Cing Edi kan yang ngegusirin Bapak Aing. Perjanjian awalnya nih Cing, yang ngegusurin Bapak Aing budgetnya provinsi. Yang ngebangun kalau Anelia nih Cing lokasinya di Tambun Utara Bekasi Regensi nih ya. Kan berarti itu kabupaten ya. Pak Bupati nih. Biaya yang ngegusurinnya kompensasinya provinsi, yang ngebangunnya Bupati Cing, kabupaten. Lah bupatinya aja sekolah kemarin. Nyalahin Pak Dedi lah, tugas Pak Dedi mah udah beres. Iya kan patungan bagi dua. Kalau semua maunya dari Pemprov ya tekor, ya udah Pemprov yang ngegusurin kompensasi. Udah kebuka lahan nih. Sok lu yang garap. Kan? Lu yang garap. Yang garapnya Pak Bupati. Lah kenanya aja proyek ijon gitu kan. Ijon proyek gitu. Gimana tuh nyalahinnya ke Pak Dedi. Capek pisan aing mah. Nih komenannya, aku manggil Pak Dedi. Manggil siapa? Abis dia kan gubernur pemerintah kan punya duit. Ya Bupati lu. Dibenerin salah, gak dibenerin salah. Ganti rakyat. Cuma Banglinya aja yang digusur, tapi sungai atau kalinya ora dinormalisasi. Nah ini tugasnya udah selesai nih. Banglinya udah digusur. Itu tugasnya udah beres. Normalisasinya tugas pemerintah setempatnya. Riweh aing mah. Itu Bupati lu lagi sekolah karena ijon proyek, bukan diberesin. Riweh aing mah. Jadi ya gak ngerjain tugasnya ya Bupati ya. Ampun aing mah warga. Ini teh ganti apa kali ya warganya ya. Riweh pisan. Nih, ini ada juga dari Rizky Buah Pantur 14 nih, ceki-ceki. Play. Pak Dedi, Pak Gubernur, kali udah dilebarin, rumah yang di kali udah digusur, tapi di Bekasi tetap aja kena banjir. Tuh lihat tuh, Pak Dedi, Gubernur Jawa Barat. Mohon tindakan di sana itu ada kali CBL dong. Kali CBL sedang ada pembangunan proyek Pertamina. Tolong Pak Dedi ditindak lanjut. Tuh, Pak Dedi, lihat tuh. Korban banjir semakin banyak.
dan air semakin meningkat. Tolong Pak Gubernur Jawa Barat ditindaklanjuti tentang program banjir. Di sana ada proyek Pertamina, sekali lagi ada proyek Pertamina, lagi penggalian pipa. Kan di aturan Pergub ditindaklanjutin, tidak boleh ada pembangunan dulu untuk merusak alam. Nah di sana itu pohon pisang hampir habis semua. Dede. No. No. Tuh. Tindak lanjut Gubernur Jawa Barat. Bro, ini gantian memang yang kritisi dia ya. Giliran begini baru speak up. Kemarin pas dari ini nih yang gemesnya warga. Kemarin lu diem aja dari awal pembangunan kan gak terinfo. Speak up kemarin. Nih kenapa ada pembangunan nih gitu. Giliran udah terdampak baru pembangunan di sono ada pembangunan gitu kan. Sambil nyalahin. Ampun aing mada kalau kayak begini teh. Dikit-dikit nyalahin KDM nih komenannya. Lah gue nggak nyalahin, cuma komplain aja sebagai warga Jabar. Iya, lu komplainnya kan terdampak banjir akibat dari kalau menurut dia ya, pembangunan yang di sebelah sana gitu. No, segera ini apa namanya tindaklanjuti. Dari awal bahasa sederhananya dugaan memang begini nih. Kalau dia nggak terdampak nih pembangunan di sana, ya pek wae silakan. Iya. Gitu, aing mah. Sama yang aku tangkap tuh kayak dia mana kemarin udah ada digusur-gusurin, udah dinormalisasi, udah dilebarin, kenapa masih banjir gitu. Tapi dia lupa. Ya dinormalisasi aja udah dilebarin aja masih banjir, apalagi enggak gitu loh. Jadi lebih ke nyinyir gitu. Jadi boleh dong menduga-duga ini mah memang dari awalnya dislike aja gitu. Makanya wah nyinyir mana enggak lu selesai di Pergub ada. Ya laporannya mana? Warga kan udah disuruh kalau ada apa-apa lapor sebelum telat gitu. Ya ini udah kadung dibangun kalau katanya mah ya. Ampun aing mah aduh pusing sama warga-warga begini teh. Kadang yang dikritisi netizen teh the way lu minta tolongnya itu loh, asal nggak etis gitu. Karena ada sampel yang etis banget nih meluncur. Nih dari gua Bekasi ini ceki-ceki. Play. Ambruk. Dia menunjukin tanggul yang udah mulai retak ya. Ambulan kali unit hebat. Buat warga Kampung Poncol dan perumahan Lavender dan Sukamekar, saya harap waspada, bersiaga. Tanggul kali unit jebol ini di pas jembatan dari Kali Cibel meluap. Dia tahu, dia minta ke netizen untuk mohon dibantu info ke KDM. Di captionnya pun sama dijelasin, mohon dibantu info ke KDM Kak, karena penanganan dari pihak Bumi Karsanya lambat gitu. Jadi tadi di beberapa case di VT yang lewat di FVP Mamang ya, punten kalau salah kalau beda ya. Yang ngejeritnya banyak warga perumahan di mana developernya kan kemarin udah di-mention sama KDM kalau memang itu perumahan asalnya sawah di bawah mah ya udah ya mau gimana ya developernya gitu. Dan banyak juga netizen yang ngasih paham nih sampai di-repost sama KDM nih. Nih, salah satunya Simpo nih. Happy banget ya semalam di live udah sampai ketawa, terharu, udah happy pisan di-repost sama KDM. Simple nih dikasih caption, mari kita simak ceramahnya Empok Mocika. Cerita banjir yang biasanya ngerendam Bekasi, ceki-ceki. Play. Warga. Tuh. Di rumah empok nih ya di Bekasi lagi banjir. Dan tadi juga banyak banget yang pada masuk ke live empok yang nyinyir gitu kan. Katanya Jawa Barat sudah istimewa. Katanya Bekasi sudah normalisasi kali. Sudah dibongkar bangunan-bangunan liarnya. Tapi kok masih banjir? Sini nih gue jelasin ya sama yang suka nyinyir.
Dulu di tahun 2020 banjir dengan intensitas hujan yang sama seperti hari ini ya. Dari jam 8 malam nih sampai tadi pagi jam 7 hujan kagak berhenti-berhenti. Segini banjirnya. Tuh. Lu lihat segini banjirnya ini tahun 2020 tuh. Belum gua benahin, belum gua rapihin. Kenapa ini belum gua rapihin? Soalnya awalnya rumah ini tuh rumah kosong sebelah rumah gua. Cuman di tahun 2025 rumah ini gua pakai, gua tempatin ya. Gua tempatin. Buat apa? Buat rumah produksi pembuatan mochi. Dan gua emang belum sempat buat gua rapihin, ya kan? Tuh, contohnya. Dan sekarang cuma sedengkul, coy. Tuh. Cuma sedengkul. Setidaknya walaupun tidak bisa menghilangkan istilah kata banjir tersebut itu ya, setidaknya sudah bisa mengurangi intensitas ketinggian si banjirnya. Bayangin dari segini sekarang cuma segini, cuma sedengkul. Kan perubahan yang signifikan. Ada hasilnya dari normalisasi kali dan pembongkaran bangunan-bangunan liar itu, ya. Dengar nih, ya edukasi buat lu pada. Dan kalau mau dihitung-hitung juga, banjir hari ini tuh tidak hanya di Jawa Barat, tidak hanya di Bekasi, melainkan seluruh Indonesia. Jakarta, Tangerang, Banten, bahkan tadi juga ada Jawa Tengah, Jawa Timur, semua pada komentar ketika gua live pada banjir juga. Sama, di hari yang sama. Itu kenapa? Karena memang ini tuh kalau mau disebut mah banjir 5 tahunan. Pasti kalau udah 5 tahunan kayak gini, tempat-tempat di mana yang langganan banjir pasti bakalan terkena banjir lagi. Cuman untuk saat ini di tahun 2006, alhamdulillah dengan adanya normalisasi kali, tuh banjir tidak separah seperti yang dulu, ya, tidak seperti 5 tahun yang lalu. Begitu, ya. Ibarat kata mah gini dah, lu punya penyakit yang udah menahun, kagak bisa disembuhin. Tiba-tiba lu menemukan dokter spesialis yang bisa mengobati penyakit lu. Dengan pengobatan, dengan kerja yang bagus, diobati dengan obat-obatan yang bagus, otomatis sedikit demi sedikit penyakit lu itu akan sembuh. Nah, begitu juga dengan sekarang posisi banjir ini. Ya kan? Tidak bisa semuanya langsung hilang banjir. Tapi setidaknya sudah ada pengurangan ketinggian banjir. Ya kan? Makanya kalau gubernur lagi kerja, bupati, wali kotanya lagi pada bekerja, mentata kota, tata ruangnya dibenahi, dibenerin, kagak usah lu pada julid. Kagak usah pada ngeganggu. Biarin, biar jongjong, biar pada bekerja. Ya. Oh, ini mah giliran sekalinya gubernurnya, bupati, wali kotanya lagi pada menata tata ruang biar kagak banjir, setidaknya mengurangi ya, mengurangi terkait banjir tersebut, masih aja pada diganggu. Udah. Iya benar bisa ada. Tapi aku bingung loh. Ini kayak ada komenan masih ada yang nyinyir. Tetap aja banjir. Empok ukur intensitas pakai apa? Aduh ampun, dibales kan dia ngukur pakai pengalaman dia hidup bertahun-tahun di lingkungan banjir. Ilmu tinggi tanpa ada pengalaman hidup harus belajar dari pengalaman. Tah iya dirujak abis ya. Itu namanya ilmu alam gitu. Dipikir pengen kayak ngurus daerah teh kayak makan cabe. Hari ini digigit, hari ini pedes gitu ya. Gak nalar nih kalau model-modelan kayak gini. Nanti kalau beli belanja mahal. Kenapa mahal ini? Ini udah turun, tetap aja mahal. Emang ngukur intensitas turunnya harga dari riwe kayak begini mah repot. Susah. Emang udah dasarnya pengen nyinyir gitu. Tapi mantap po, Simpo sampai terharu-haru, sampai happy. Dan kalau nggak salah semalam di info ini nggak akan saya chat karena gara-gara bekas banjir ini saya di repost sama Bapak Aing gitu ya. Benar-benar Simpo. Ini kalau soal intensitas dari beberapa tahun sebelumnya. Ya. Nah kalau soal perumahan nih ada lagi meluncur. Cus. Nih ada dari TikTok Ariwari yang di repost sama Bapak Aing juga nih. Banjir dan pembangunan perumahan. Mari kita simak apa yang disampaikan Kang Ariwari 55 ceki. Play. Perumahan baru nggak ada riwayatnya nih. Dan ini ternyata arusnya tuh bisa kelihatan nggak? Makanya kemarin kalau nggak salah sempat di stop dulu ya untuk wilayah Bekasi sama Pak Dedi ya. Karena banyak izinnya perumahan subsidi itu yang dibangun di atas tanah seperti ini. Nanti jatuhnya jadi mubazir juga. Uang yang digelontorkan sama pemerintah akhirnya subsidi jadi mubazir juga. Karena bakalan jadi perumahan yang nggak dihuni juga sih jadinya gitu. Nih yang lagi dibangun. Ini blok-blok yang sebelah sana katanya dalam banget. Itu dalam kelihatan tuh orang-orang. Gue sepakat sih berarti ya sama Pak Dedi yang memang untuk wilayah Jabar ya udahlah stop dulu aja lah. Bekasi terutama ya banjir kayak gini. Tuh lihat sebelah sini tuh udah dalam banget.
Nih. Siapa coba yang mau huni? Ini orang-orang yang udah akad kredit kayak gini belum tahu nih. Iya. Rumahnya ternyata banjir. Nih. Belum tahu nih ternyata rumah mereka tuh banjir dalam. Itu jadi pentingnya kalau membeli rumah di Bekasi itu mesti double check ya, atau tanya sama orang yang udah tahu. Betul. Nah, nanti gue mau ngeluarin e-book panduan buat teman-teman yang mau membeli rumah di Bekasi yang subsidi, rumah mana yang aman, rumah mana yang nggak aman, nanti bisa langsung cek di situ, dan tuh reviewnya jujur kok. Karena ini Betul. Tadi juga beberapa kali tuh ya lewat di FYP warga beberapa perumahan gitu ya di TikTok itu kan lokasinya di Bekasi. Ada yang cukup banyak gitu yang mengeluh sama developernya sih itu karena tidak preparation saluran atau kayak gimana gitu. Ada juga perumahan yang gua sih nggak kena, kita sih nggak kena karena developernya bikin begini gitu. Cuman ada juga yang nggak mau tahu ini sebenarnya apa namanya tanggung jawab developernya. Pokoknya yang disalahin KDM gitu. Pak Deddy pokoknya mah yang salah ya. Tetap nyinggungnya tuh nyinggung yang mana udah Bangli udah digusur terus kalinya juga udah dinormalisasi udah dilebarin mana tetap banjir pasti gitu itu selalu itu Perumahan lu salah tanah bekas rawa jadi perumahannya pulang air ke situ. Air mah yang punya lapak ya gua mau balik terserah gua gitu kan. Nah ini komenannya nih. Disalahin area perumahan Pak. Padahal banjir di pemukiman biasa juga banjir. Cirebon sama Indramayu juga banjir semua Pak. Cari solusi Pak, jangan disalahin Perum. Ya ini solusinya makanya izin pembangunan rumah di stop. Karena pengembang bikin perumahan di area pesawahan, bantaran sungai, tempat parkir air yang diuruk. Ini teh solusi. Nih anjir. Gak mungkin tanpa izin gubernur bangunan bisa berdiri. Betul, setuju. Gak mungkin tanpa izin gubernur betul. Cuman yang jadi pertanyaan, izinnya siapa gitu. Nah, Bapak Kapan? Aing baru setahun menjabat gitu. Kapan izinnya? tahun berapa Tahun berapa? Itu, hayo kecelek sendiri kan? Bener. iya karena kalau ngelihat kan itu udah berdiri semua tuh nggak mungkin Udah deal juga kan? iya nggak mungkin baru dibangun kan Gak mungkin baru 2 bulan yang lalu, Iya, 3 bulan yang lalu. Pertanyaannya izin siapa? Sia. Kecelek sia. Hayo. Ini ini juga yang aku nggak habis pikir logiknya di mana coba nih ya. Ceki. play Iya, enak yang belor mah tuh nggak kebanjiran, buset yang bekidul ini. Tuh, lihat tuh. Mana ini Bapak KDM? Bapak KDM. Ya, akhirnya orang sebelah kidul warga RT 0106 jadi korban. Korban pembongkaran. Tuh, lihat tuh. Waduh. Jadi kena imbas banjir. Nih, center ini. Tuh. Lihat tuh. Mana ini Bapak KDM? Nah ini tanda Ya, ini. nih, warga RT 0106 Desa Srijaya jadi korban. Ya. Jadi korban banjir. Oh, lihat tuh rumah Abang Masu udah setinggang tuh. Seberang sono tuh. Hah? Apa dah? Tadi muka tender. Iya. Panik. Ya, ambes. Panik dia. Tadi mukanya ke center ya katanya. Panik gue jadiin thumbnail lu biar rasa lu, biar jangan cuma ini kupur nikmat sumpah. Ingat banget awal Maret di tahun kemarin itu kan waduh gede banget, tinggi banget ya. Akses jalan terputus berhari-hari. Ini orang kupur nikmat pisan. Namanya belum jadi. Dan ini tanggung jawab penggusuran Bapak Aing, tanggung jawab pembangunannya Pak Bupati. Pak Bupatinya aja sekolah kan kena kasus. Ini juga termasuk izin proyeknya juga kan. iya Kontraktor ini juga masuk juga kena kan. Jadinya ya udah stop gitu, nggak lanjut gitu ya. Nah dia ini tibang sampai jalan doang kupur nikmat sumpah. Nih ada Kang Berry Harian nih dikasih caption aman ketua banjir kali Gabu cuma beberapa jam aja. Karena curah hujan kemarin tinggi kali nggak nampung cuma beberapa jam aja normal lagi gitu. Nih diupdate per hari ini tanggal 19 bulan 1 jam 11 lewat 11 tuh 11 nggak tuh. Tuh tag geolokasinya koordinatnya tuh ceki. play Kali gabus Tuh. yang dibilang orang kemarin banjir, padahal banjirnya cuma sebentar, cuma 4 jam aja. Ini
Nih sekarang kondisinya nih, mana nggak ada banjir, air tuh surut, 4 jam. nggak ada banjir ya, Gila. aman aman. Baru setahun bisa bikin area langganan yang kenanya berhari-hari. Ini cuma 4 jam doang. Terus tetap disalah-salahin kupur nikmat, mana ke center lagi mukanya jadi thumbnail sama gua, lu sumpah lu. Kalau dugaan Mamang mah yang tadi teh pemilik Bangli gitu. Iya, karena yang disenggol nih udah mah kasihan nasib Bangli digusur tetap aja kayak gini. Ya Bangli mau tetap Bangli harus digusur, gimana sih aing mah logiknya. Tapi udah ini kan ditunjukin 4 jam udah surut gitu. Yang sebelumnya berhari-hari gitu kan, gara-gara berhari-hari kan dulu tuh sejarahnya, makanya kadang mendatengin gitu. Wah Pak sepinggang, Pak 3 hari nggak bisa lewat, ini akhirnya brek gitu. Begitu kemarin curah hujannya yang memang melebihi kapasitas dan memang belum tuntas ya sebelah sononya. Dan bupatinya juga lagi sekolah dulu kan. Terus sempat meluap lah ke jalan gitu. 4 jam surut lagi. Wah. Duh, aing mah warganya ganti aja lah. Warga masyarakatnya tuker lah. Karena kemarin juga yang dikeruknya itu baru di depan sana ya Mang ya. Sebelah sini, sisi sebelah sono tuh aku inget banget tuh omongannya tuh di planning 2026. 2025 akhir ya bupatinya sekolah. Yang harusnya itu begitu udah beres tuh lanjut ke sebelah sono. Jadi belum dilebarin full turap gitu. Baru terakhirnya jembatan. Nih di Kali Gabus. Ini anak Kali Gabus nih. Ini air masih meluap di sini, sederhana masalahnya, yaitu adanya jembatan. Tuh, jembatannya mengecil ya. Jadi solusinya, dan ini terlalu banyak jembatan. Tuh jembatan lagi. Ya ini SMAK Negeri 1. Ini SMP 2. Dan di situ SMA bikin bangunan di bantaran sungai. Harus dibongkar walaupun itu punya pemerintah ya, harus kasih contoh pemerintah. Nah, jadi caranya adalah 3 jembatan ini dibikin 1 jembatan saja. Setelah itu jembatannya dibikin melengkung. Ya kan? Jadi ini cara penyelesaiannya dan harus mulai dikerjakan hari ini. Hujan kene. Kalau anak sekolah agak banjir dikit seneng. Anak sekolah aja bebas. Mas Impo dikasih paham nih 2026 sama 2021 ceki-ceki. Play. Tuh. Bayangin 2021 nih sepinggang. Sekarang ya Allah sedengkul aja nggak nyampe gitu kan. Terus masih menyinyiri, santai. Masih setahun gitu. Kalau udah di tahun ketiga kelihatan dah. Kalau tahun keempat masih begini baru dah ngomel dah. Kita mah fair-fairan aja gitu. Jadi kadang aku nggak habis pikir, uyuhan lagi kerja dinyinyirin gitu kan. Terus hasil kerjanya masih on proses dinyinyirin terus. Harus apa sih yang nyinyir teh? Harus junjungan kalian yang kepilih gitu. Ribuh wah. Nih sampai detailnya dijelasin sama Simpo ceki-ceki. Play. Bapak KDM baru jadi, sebelumnya apakah banjirnya juga tinggi? Ya Tuhan. Hijrah dakwah. Lu lihat apa? Lu itu kan komen di foto perbandingan antara tahun 2021 dan tahun 2026. 2021 itu Deddy Mulyadi itu belum ngejabat. Tingginya seperti itu. Ketika 2026 pada Deddy Mulyadi udah menjabat, tingginya seperti itu. Bisa kan lu ngebedain tuh ketika sebelum dan sesudah pada dia menjabat? Masa ya masih harus gue jelasin? Ampun, gue mah sampai kagak ngerti. Baca, makanya tuh baca tulisan yang ada di foto, Bang. Ya Allah, lu hijrah, astagfirullahaladzim aja ya. Itu kan udah kelihatan perbedaannya ya. Perbedaannya kelihatan, Bang, kelihatan. Kalau kagak percaya lu scroll aja tuh, kalau lu punya waktu, maya piti-piti gua ke bawah tuh yang zaman dahulu kala.
banyak yang terendam banjir ya. Dan istilahnya di sini mah ya, gua mah bercerita seperti ini begitu kan, membandingkan dan memberitahukan bahwa hasil normalisasi kali itu ada nyatanya, kerasa sama gua. Kenapa? Karena gua sudah bertahun-tahun tinggal di lingkungan yang memang langganan banjir. Jadi gua ya menceritakan terkait masalah perbedaan setelah dan sebelum dinormalisasi. Kenapa? Dari apa? Dari pengalaman hidup pribadi gua. Begitu ya, dari logika apa yang gua alamin, yang gua rasain ya, ada itu perbedaannya, tinggi banget malahan mah ya, tinggi banget, beda banget dengan intensitas hujan yang sama ya sehari semalam, perbedaannya jauh banget. Tuh. Udah bye. Gak usah diraguin pengalaman hidup Simpo, kelihatan dari mental dia menghadapi banjir. Oh ya udah gitu, ya saban tahun sedada, makanya begitu. Mungkin ekspektasinya dah, oh sedada lagi nih. Loh, cuman selutut, nggak nyampe sebetis. Ya happy, ya beda point of view-nya. Yang menyindir kan ya berdasarkan nggak suka doang gitu. Dia nggak ngerasain mang tahun-tahun gitu. Akhirnya ya cuman gitu. Dia nggak ngerasain. Tapi kalau bingung 2021 zamannya siapa? Mungkin Mamang juga rada-rada lupa ya, harus dicari tahu dulu. Tapi mungkin bisa ditanyakan sama si Lisa apa dia? Bisa. Iya, ada tuh yang tahu tetangganya ya. Simpo sebelah sonoannya sebelah sonoan banyak gitu. Dari tanya aja sama si Lisa 2021 siapa gitu. Nih, begitu di Jabar langsung Gubernur KDM dinilai setengah hati tangani banjir. Kali gabus kembali meluap rendam pemukiman. Langsung, aku gak ngerti dia apa media apa gimana. Pokoknya langsung begitu Jabar, bener kata KDM ya, Jabar jarum jatuh aja, wah langsung diramein gitu. Sebelah padahal rame juga gitu. Masa adem ayam aja gitu. Kenapa ini teh? Gak ada tuh yang bikin begini-beginian. Gitu. Apakah harus ya udah cuekin aja gitu, standar aja kayak gubernur-gubernur pada umumnya aja gitu. Mungkin KDM kerjanya begitu aja kali ya. Ayo gimana sok? Riuh aing mah kadang orang-orang tadi kasih hati minta ampela. Nih ya, tetangga mah cenderung lambat loh ya, relatif lambat ya kan, beda-beda itu persepsi orang tentang relatif gitu ya. Masa mau kayak begini gitu Jabar teh, coba ceki-ceki. Play. Tuh lihat deh, udah sore begini, banjirnya masih ada di dalam halaman rumah loh. Untung dalamannya udah kering, udah diangkat. Nih, lihat ya, seharian banget kayak begini. Ini tuh udah sore loh. Ampun deh, seharian benar-benar dikurung di rumah, nggak bisa kemana-mana ya. Banjirnya ini nggak surut-surut loh. Nah dong ini, langitnya juga, aduh, udah mulai gelap lagi. Gawat deh. Tuh, mesti gitu kali ya, yang berisik nggak bersyukur gitu ya. Ya udah cuekin aja gitu ya, biar rasa gitu. Biar kejadian sekalian gitu. Nih kalau tadi di Kelapa Gading, kalau ini di Pluit nih ya, ceki-ceki. Play. Rezeki awal tahun tuh banjir. Ini lebih dari semata kaki. Ini pertama kalinya nih banjir nih. Setelah tinggal di sini tuh 10 tahun lebih nih, pertama kalinya banjir nih. Nggak tahu nih apa yang terjadi sama Jakarta. Pokoknya tiba-tiba Pluit kerendam aja. Ini banjir kedua dalam seminggu ya. Aduh itu barang-barang seminggu jualannya. Banjir 2 kali. Udah rapi, kotor lagi. Udah rapi, kotor lagi. Tuh lihat tuh. Nggak bisa kerja hari ini sama besok. Ngurusin banjir. Aduh itu barang-barang dagangan ya. Aduh kayaknya. ampun semangat terus lah ya Ci. Nih ini tetangga juga nih, lapangan golf sampai jadi danau katanya, ceki-ceki. Play. Tuh, banjir hari ini lebih parah dibandingkan banjir Jakarta beberapa hari yang lalu. Ini adalah lapangan golf Kemayoran. Lihat, lapangan golfnya aja sampai hampir tenggelam. Tuh pohon-pohonnya tuh lihat. Ini jembatan. Itu jembatan loh, bagian tengah tuh jembatan. Jembatan penyeberangannya mereka. Itu lapangan golf loh, bukan kali. Sekali lagi ini lapangan golf bukan kali, tapi isinya udah air. Air tuh pohon-pohon udah tenggelam. Tuh, jadi buat warga Jabar sabar dulu gitu, baru setahun. Ntar lihat nih di tahun kedua, tahun ketiga nih. Kalau tahun ketiga masih nggak ada perubahan, baru dah ayo ngejerit bareng-bareng gitu ya. Ini bang baru setahun, terus dari kemarin juga di
orang lagi kerja di nyirin mulu Iya. gitu. Sekarang udah ada perubahan progresnya, nggak diapresiasi, gak bersyukur. Ayo terus ngelunjak ya. Terus buat bapak tadi tuh yang ke apa namanya kesorot ke mukanya, saya jadiin thumbnail bapak siapek wise ya. Ya udahlah sementara segini dulu sambil menunggu update kelanjutannya seperti apa. Kita menuju ke setting dulu yuk. Luncur. Cus. Nyo. Yes. Setting dari video kemarin ada Wang Engoli, ibu komandan kita Kakak Saninata. Sikat. Hari ini gudangku kena banjir, padahal yang kemarin aman-aman aja. Duh, kerja woi, atasi ini banjir Jakarta katanya. Ya Wadah kesal. salam, ibu komandan kita, ibu pengusaha kena banjir juga gudang ya ampun. Jangan-jangan di Pluit yang tadi gitu, jangan ya. Gas terus, semangat terus, ibu komandan pasti kerja keras nih mengamankan gudang nih ya. Ya udahlah habis. Terima kasih kepada the one and only Sultan Satu kita Kakak Saninata yang sudah memberikan super thanks kepada kita. Terima kasih sudah menonton. Lanjut di komen seperti biasa, Nyonya dan Mama Abu yang tidur lelap sekali. Pakon yang baru bangun siap mengambil super thanks dari si Abu. 2 tepi mangkok. cabut dulu dan ciao.